Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang cukup sejuk ini, saya akan membabar secara singkat sebilah keris pusaka langka. Kenapa saya katakan langka menurut saya? Karena saya sejak mengenal pertama kali keris yang diwariskan langsung sekitar 35 tahun silam, baru tahun 2022 ini saya memahari dari famili dan kerabat, juga teman, jenis pusaka Luk 5 Pandawa yang ricikannya cukup unik menurut saya. Saya mengistilahkan jenis pusaka ini adalah varian dari Pandawa karena tinanding. Ini tanpa pembesaran, tanpa cahaya, dan keris ini baru saya minyaki. Jadi kondisi bila agak basah. Keris ini memiliki panjang bilah 34 cm, kemudian peksinya saya amati kotak, cuman karena usia ada beberapa bagian yang terkena aus, tapi masih relatif utuh, jadi sekitar 6 cm. Pada video sebelumnya juga sudah saya upload kondisi besinya. Mari kita lihat secara lebih detail mulai dari bagian sor-soran keris. Ini saya perbesar sekarang. Ini perbesaran 2,9 kali. Nah, ini kondisi pada sor-soran. Jadi ricikannya kalau kita amati ada sekar kacang, kemudian pada sekar kacang ada jenggot. Di bawah sekar kacang ada jalen satu, ada lambe gajah satu, kemudian ada pijetan yang cukup tegas, kemudian juga ada tikel alis, bisa kita lihat. Dan di tengah sor-soran terdapat sogokan rangkap. Kalau pada bagian belakang sogokan terdapat serawean, kemudian di belakang ini terdapat gereneng susun yang saya lihat bentuknya sudah sebagian aus, tapi masih menunjukkan adanya gereneng susun mulai dari pangkal bilah sampai ganja. Kita lihat sekarang, jadi pada pijitan depan itu menyambung ke sogokan bagian depan. Nah, di atasnya kalau kita lihat ternyata ada sekar kacang lagi. Nih. Kemudian pijitan yang di belakang nyambung dengan serawian sehingga membentuk lunglungan. Dan di pinggir bilah saya lihat terdapat gusin. Ini perbesaran tetap 2,9 kali. Kemudian ada tikel alis lagi memanjang, sama dengan yang di depan memanjang terus. Ini akhirnya akan kita lihat di tengah bilah ada odo-odo, kemudian kanan kiri keruingan itu membentuk lunglungan semua. Nih, terus ke atas. Nah, mendekati ujung, kedua lunglungan ini berhenti di sini, namun odo-odo di tengah bilah terus ke atas. Kita lihat sekarang bilah separuhnya mulai dari ujung atau pucuk keris. Jadi sama, odo-odo tegas sampai ke ujung bilah. Nah, kemudian kita lihat sekarang
ini. Jadi tikel alis pada dua sisi bilah memanjang, membentuk lunglungan. Pada kanan kiri odo-odo. Ini lihat, gusinnya juga nampak walaupun memang pinggir bilah ada yang karena faktor usia korosi. Ini kita lihat sekar kacang di sekitar 1/5 bilah dari bawah. Nah ini bisa diamati. Jadi memang keris ini lama, tidak diwarangi, saya biarkan, hanya saya rawat dengan minyak zaitun. Bisa dilihat. Ini kalau diwarangi ulang saya yakin pamornya ngebior. Kelihatan pamor meteorit. Nah ini terus ke bawah. Nah ini penampakan sorsoran separuh bilah. Yang kedua, di bawah juga ada semacam bawang sebungkul. Pijitannya juga tegas, membentuk odo-odo di depan bilah. Nah ini wangun atau bentuk dari ganja, kemudian bagian wadedang belakang. Jadi ada gerenang susun sebenarnya, tapi karena usia sudah aus. Coba saya perbesar lagi menjadi 4,27 kali. Nah ini bagian bawah dari ganjanya. Kita lihat sekarang penampakannya kalau diperbesar 4,27 kali dengan syutingan seperti ini. Kita lihat, saya balik. Bilah separuhnya. Jadi menurut saya baru setelah lebih 30 tahun saya mendapatkan bentuk keris seperti ini dengan panjang bilah sekitar 34 cm. Bisa dilihat bagaimana rapi dan tegasnya ricikan keris. Kemudian yang tak kalah menarik juga dari keris ini, ternyata tempat lipatnya sangat matang, rapat, dan kalau kita sentil bilah akan berbunyi ting yang cukup nyaring. Jadi menunjukkan bahwa pemanasan pembuatan keris ini sangat sempurna. Tidak ada retakan sama sekali walaupun usianya sangat sepuh. Condong lelehnya juga menunjukkan, kalau saya buat tegak, bisa diamati pemirsa, di posisi betul-betul tegak. Jadi condong lelehnya adep asor katanya orang Sunda. Sekian sekian dulu aja ulasan singkat ini, semoga berkenan pada para pencinta Tosan Aji Nusantara. Tapi sebelum saya tutup, saya estimasikan tangguh keris ini adalah tangguh era awal Majapahit. Kenapa saya katakan itu? Wangunnya ya masih terpengaruh era sebelumnya, mungkin Jenggala atau Kediri, namun material besi tempat lipatnya sudah ciri Majapahit. Besinya masih kotak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.